Halo Sobat Cakar TV, kembali lagi bersama saya di channel yang akan mengupas tuntas berbagai misteri dan pengetahuan di sekitar kita. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sih Pulau Jawa, pulau terpadat di dunia, dan pusat peradaban Nusantara ini bisa terbentuk? Jawabannya ternyata jauh lebih dramatis dan menakjubkan daripada yang kita bayangkan. Ini bukan sekadar daratan yang muncul begitu saja, melainkan hasil dari pertarungan dahsyat lempeng tektonik, letusan gunung api purba, dan perubahan iklim ekstrem selama jutaan tahun. Mari kita putar waktu kembali, sekitar 50 juta tahun yang lalu. Saat itu, belum ada yang namanya Pulau Jawa. Yang ada hanyalah lautan luas di antara dua lempeng raksasa, lempeng Eurasia di utara dan lempeng Indo-Australia di selatan. Lempeng Indo-Australia ini bergerak terus ke utara seperti bulldozer kosmik dengan kecepatan beberapa sentimeter per tahun. Gerakannya mungkin terdengar lambat, tapi dalam skala waktu geologis, ini adalah kekuatan yang luar biasa. Proses inilah yang kita kenal sebagai subduksi. Lempeng Indo-Australia yang lebih padat mulai menyelusup atau menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Bayangkan, satu lempengan raksasa didorong ke bawah lempengan lainnya. Gesekan dan tekanan yang terjadi di zona subduksi ini sangat dahsyat. Panas yang luar biasa mulai melelehkan batuan di mantel bumi, menciptakan kanteng-kentang magma raksasa di bawah permukaan laut. Magma yang panas dan cair ini memiliki massa jenis yang lebih ringan daripada batuan di sekitarnya, sehingga ia mulai bergerak naik mencari celah untuk keluar. Jutaan tahun berlalu, dan magma ini akhirnya berhasil menembus dasar lautan. Terjadilah serangkaian letusan gunung api bawah laut yang spektakuler. Lava pijar bertemu dengan air laut dingin, menciptakan gumpalan-gumpalan batuan vulkanik yang terus menumpuk. Selama jutaan tahun, aktivitas vulkanik ini tidak pernah berhenti. Gunung-gunung api bawah laut ini terus tumbuh semakin tinggi, lapis demi lapis, hingga puncaknya berhasil menyembul di atas permukaan air. Inilah cikal bakal pertama dari daratan Jawa, yang kita kenal sebagai busur vulkanik Jawa Purba. Tapi, jangan bayangkan, bentuknya sudah seperti sekarang ya. Saat itu, Jawa hanyalah berupa gugusan pulau-pulau vulkanik kecil yang terpisah-pisah, mirip seperti kepulauan di Nusa Tenggara saat ini. Pulau-pulau vulkanik ini kemudian menjadi panggung bagi alam untuk berkarya lebih lanjut. Erupsi gunung api Terus Manerus memuntahkan material seperti abu, pasir, dan bebatuan. Material ini kemudian diangkut oleh angin dan aliran sungai purba, lalu diendapkan di cekungen-cekungen di antara pulau-pulau vulkanik tersebut. Proses ini disebut sedimentasi. Secara perlahan tapi pasti, cekungan-cekungan itu mulai terisi, menyatukan pulau-pulau yang tadinya terpisah. Jawa bagian selatan, misalnya, terbentuk dari batuan beku dan metamorf yang terangkat akibat tekanan subduksi. Inilah mengapa kita menemukan pegunungan kapur dan perbukitan terjal di pesisir selatan Jawa. Sementara itu, Jawa bagian utara didominasi oleh dataran rendah yang subur. Ini adalah hasil dari endapan sedimen sanggai-sanggai besar purba yang mengalir dari pegunungan vulkanik. Di tengah sungai-sungai ini membawa material vulkanik yang kaya akan mineral, menjadikannya lahan yang sangat subur untuk pertanian hingga hari ini. Proses pembentukan ini tidak berjalan mulus. Ada fase-fase di mana permukaan air laut naik secara global, menenggelamkan sebagian daratan yang baru terbentuk. Kemudian, di zaman es, permukaan air laut turun drastis, menyatukan Jawa dengan daratan Asia Tenggara lainnya, seperti Sumatera dan Kalimantan, membentuk sebuah daratan luas yang disebut Paparan Sunda atau Sundaland. Inilah jembatan darat yang memungkinkan fauna purba seperti gajah, harimau, dan badak bermigrasi dan menghuni Jawa. Bukti dari semua proses geologis ini bisa kita lihat langsung hari ini. Deretan gunung api aktif yang membentang dari barat ke timur, seperti Merapi, Semeru, dan Bromo, adalah saksi hidup dari zona subduksi yang masih terus bekerja di bawah kita. Gempa bumi yang sesekali kita rasakan adalah pengingat bahwa lempeng-lempeng itu masih terus bergerak. Fosil-fosil laut yang ditemukan di pegunungan membuktikan bahwa daerah itu dulunya
adalah dasar lautan. Bahkan, jejak manusia purba seperti Homo erectus di Sangiran menjadi bukti bahwa Jawa sudah menjadi panggung kehidupan sejak jutaan tahun lalu. Mereka hidup di lingkungan sabana yang terbentuk di sekitar gunung api purba, memanfaatkan kesuburan tanah dan sumber daya alam yang melimpah. Jadi, setiap jengkal tanah di Pulau Jawa yang kita pijak hari ini menyimpan cerita epik tentang kekuatan alam yang luar biasa, dari dasar samudra yang gelap, melalui api vulkanik yang membara, hingga menjadi daratan subur yang menopang kehidupan jutaan manusia. Kisah terbentuknya Pulau Jawa adalah pengingat bahwa bumi kita adalah planet yang dinamis dan terus berubah. Proses yang membentuknya jutaan tahun lalu masih terus berlangsung hingga detik ini. Memahami sejarah ini tidak hanya menambah wawasan kita, tapi juga membuat kita semakin menghargai dan waspada terhadap kekuatan alam yang membentuk tempat tinggal kita. Itulah tadi perjalanan panjang terbentuknya Pulau Jawa. Menakjubkan, bukan? Semoga video ini bisa memberikan perspektif baru bagi Sobat Cakar TV semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika kalian merasa bermanfaat. Dan yang terpenting, subscribe channel Cakar TV agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.